Sampai kapan Yesus segala beban hidupmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat saya yang terkasih di dalam nama Yesus. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan di mana kita masih diberi kesehatan. Kita masih diberi kesempatan untuk kembali saya berbagi firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini. Saya senang jika saudara-saudara terus cinta akan firman-Nya dan bertumbuh di dalam firman-Nya di setiap renungan-renungan dan pembacaan Alkitab setiap harinya. Saudara-saudara, seperti biasa saya akan berbagi firman Tuhan kepada kita di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan tertulis, "Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita lahir di dunia ini, maka kita perlu berjuang. Melewati perjuangan-perjuangan di dunia ini tentu tidaklah mudah. Ada banyak kegagalan, ada banyak beban, ada banyak masalah, ada banyak perkara yang akan kita hadapi, saudara-saudara. Tidak hanya di luar, tapi di dalam rumah kita, bahkan di dalam diri kita sendiri, banyak sekali persoalan-persoalan. Kita sebagai orang tua, kita mengharapkan anak-anak kita boleh sukses ke depannya. Karena itu kita sekolahkan mereka. Kita berharap ketika nanti kita tiada di dunia ini, anak-anak kita boleh berkecukupan. Dengan itu kita punya uang, kita beli tanah, supaya itu juga bisa menolong anak-anak kita di masa depan, saudara-saudara. Ini harapan kita. Kita juga Pak, bagi hamba-hamba Tuhan, kita juga berharap dalam pelayanan kita semakin baik, jiwa-jiwa boleh berdatangan, dan ini harapan-harapan kita, saudara-saudara. Bahkan ketika pada situasi yang sulit, anggaplah itu adalah penyakit, kita mengharapkan kita boleh sembuh, dan tentunya harapan ini kita hanturkan kepada Tuhan, kepada sumber kehidupan kita, kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Dialah yang sanggup menolong kita di setiap perkara-perkara yang kita hadapi, bahkan di dalam setiap harapan-harapan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub adalah salah satu tokoh yang dipakai Allah untuk mengingatkan kita hari ini bahwa ada tokoh di dalam Alkitab, dalam kehidupannya dia menderita, dia banyak beban, punya masalah, tapi ia masih menunjukkan imannya kepada Tuhan. Dialah Ayub, seorang tokoh yang awalnya hidup mapan, hidup sukses, konglomerat, saudara-saudara. Bahkan dia juga adalah orang yang sangat takut akan Tuhan. Pada situasi yang berbeda, Alkitab bilang bahwa Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda atau mencobai si Ayub. Dan pencobaan itu adalah pencobaan yang sangat hebat sekali. Anak-anaknya, hartanya, bahkan ia sakit borok, itu pencobaan yang ia hadapi. Istrinya mengucilkan dia, bahkan teman-temannya menghakimi dia. Tapi dalam situasi yang dia hadapi, saudara-saudara, Ayub masih dan tetap menunjukkan imannya kepada Tuhan. Ayat 2 yang kita baca tadi di dalam pasal 42 ini merupakan sebuah iman yang Ayub tunjukkan untuk kita baca, yang pada akhirnya Allah memulihkan hidupnya karena ia masih setia kepada Tuhan di situasi yang sulit, di situasi yang sangat menderita itu, saudara. Ayub berkata bahwa Engkau tahu, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara-saudara, kita mungkin punya pengalamannya, kita punya beban, kita punya masalah. Seringkali karena beban ini tidak siap, datang lagi masalah yang lain, kita seringkali ngamuk, kita sepertinya marahnya sama Tuhan begitu. Karena kita tidak sanggup dengan perkara A, muncul perkara B. Kita marah dalam hati kita.
Dalam doa kita betul-betul minta Tuhan Engkau nyata. Kita sepertinya marah dengan Tuhan karena kita sepertinya tidak adil dengan apa yang kita hadapi. Tapi lihat Ayub, saudara-saudara, yang masih menunjukkan imannya dan hormatnya kepada Tuhan. Ia berkata bahwa Engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah sikap hormatnya kepada Tuhan. Ini adalah sikap taatnya kepada Tuhan. Ini adalah sikap imannya yang ia tunjukkan kepada Tuhan. Bahwa dalam perkara yang sulit yang dihadapi, ia masih percaya dan hanya meminta pertolongan Tuhan. Saya tahu dan saya pasti tahu, kita pasti tahu bahwa orang-orang pasti sudah menunjukkan obat-obat bagi dia, mungkin ke manusia gitu, ke dukun. Kita pun seperti itu. Untuk kita mau banyak rezeki kita, orang pasti menawarkan pakai ini, datang ini, kunjungi si A ini, si ini. Pasti mereka punya cara untuk membuat usaha kita lancar. Tapi saudara-saudara yang terkasih, orang Kristen adalah orang yang tidak pernah tergoda, terpengaruh pada hal-hal yang hanya sementara, tapi pada hal-hal yang kekekalan, saudara. Dan Ayub menunjukkan itu. Dan pada akhirnya di pasal 42 ini, bukankah Ayub pada akhirnya menerima pemulihan yang luar biasa hebat? Dan Alkitab mencatat 2 kali lipat ia menerima dan Allah memberikan itu kepada. Saudara-saudara, sabar merupakan juga hal yang baik untuk kita miliki. Kesabaran pada setiap perkara yang kita hadapi itu juga penting untuk menunjukkan bahwa kita masih setia kepada Tuhan. Sabar apa? Sabar menunggu jawaban Tuhan. Sabar terhadap setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan berikutnya bagaimana kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Bagaimana kita menghormati Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara yang terkasih. Di hari Sabtu hari ini, mari saudara-saudara kita harus belajar untuk menunjukkan iman dan hormat kita kepada Tuhan. Bahwa iman kita mengaku demikian, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Amin. Jika tidak ada rencana Tuhan yang gagal, maka apapun rencana saudara, apapun rencana kita, rencana saya, apapun harapan saya, jika rencana Tuhan itu bekerja, maka tidak ada yang gagal. Amin. Itu kita yakin. Dan Tuhan punya rencana bagi setiap kita, bagi keluarga kita, bagi diri kita. Jika rencana Tuhan itu terlaksana, betapa hebatnya sukacita kebahagiaan kita alami. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan di hari ini, mari belajar untuk sabar, untuk beriman, untuk menghormati Tuhan, untuk kita terus bergumul, berserah kepada Tuhan, dan lepaskan diri daripada tawaran-tawaran dunia yang hanya bersifat sementara. Kekekalan menunggu kita untuk kita terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih untuk hari ini, kesempatan yang saudara berikan, dan selamat beraktivitas, selamat berjuang buat saudara-saudara yang hamba Tuhan. Selamat mempersiapkan pelayanannya hari ini, di mana esok hari kita boleh melayani kembali dalam ibadah yang ada. Terpujilah Tuhan. Selamat pagi. Shalom.